pagi Pak Guru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak ya pada pagi hari ini. Semoga semuanya pada hari ini pada sehat selalu dan Amin. udah pada sarapan semua ya? Sudah Pak Guru. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa. Baik, kepada ketua kelas dimulai untuk membaca doa. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan ya. Nah sebelumnya ada yang pernah melihat gunung? Pernah Pak? Atau mungkin ada yang pernah ke gunung gitu? Belum ya? lihat sudah pernah. Nah, lihat ya. Biasanya gunung itu seperti apa ya cirinya ya? Seperti segitiga. Iya benar ya. Jadi kita belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan ya. Jadi apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam itu adalah merupakan lingkungan yang ada di alam raya ya, lingkungan yang langsung dari ciptaan Tuhan, belum tercampur oleh campur tangan manusia ya. Ada beberapa contoh lingkungan alam. Lingkungan alam yang pertama yaitu gunung ya. Gunung itu kan termasuk dalam bagian dataran tinggi bumi ya. Bagian paling atas gunung adalah puncak. Jadi puncak gunung juga bermacam-macam, ada yang berbentuk kerucut, ada yang berbentuk kayak piramida. Nah, ada pula yang bentuknya seperti trapesium ya, tidak terlalu tajam gitu ya. Nah, gunung ada yang berdiri sendiri, ada pula yang berupa kumpulan gunung seperti Gunung Bromo kan biasanya ada teman-temannya yang di belakang itu. Bisa disebut sebagai pegunungan. Nah, selanjutnya lingkungan alam yang kedua yaitu bukit. Bukit itu atau perkebunan yang ada di dataran tinggi biasanya. Dataran tinggi udah pasti dataran tinggi ya, yang menjulang seperti gunung disebut bukit. Umumnya ketinggian bukit itu di bawah 500 meter ya. Oleh sebab itu bukit disebut juga sebagai gunung kecil. Nah, selanjutnya lingkungan alam yang ketiga yaitu lembah. Lembah adalah dataran landai di bawah gunung disebut lembah. Biasanya gunung itu kan ada dataran yang luas itu di bawahnya ya. Itu biasanya disebut lembah. Lembah disebut juga sebagai kaki gunung. Nah, selanjutnya lingkungan alam yang keempat ya, yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir ya. Air sungai berawal dari sumber air. Sumber air sungai berasal dari mata air. Bisa juga dari air hujan ya asalnya. Nah, dan lelehan salju. Aliran sungai itu mengalir dari dataran tinggi lalu turun ke bawah. Contoh sungai di Indonesia itu seperti Sungai Kapuas, Sungai Serayu yang di Banyumas ya, Sungai Kapuas itu di Sumatera ya. Nah, untuk yang lingkungan alam selanjutnya adalah danau. Sebelumnya ada yang pernah melihat danau atau sudah pernah ke danau? Mas Lu sebelum ya? Untuk Mas Lujeng belum juga ya. Jadi danau itu adalah perairan luas yang ada di daratan ya. Danau termasuk sumber air di daratan juga. Biasanya danau itu terbentuk dari letusan gunung berapi ya. Contohnya danau yang ada di Sumatera, yaitu Danau Toba ya, danau yang paling luas di Indonesia. Selanjutnya lingkungan alam yang keenam yaitu rawa. Rawa bisa berada di sepanjang sungai. Biasanya di pinggir-pinggiran sawah itu kan banyak tumbuhan bakau misalnya, atau tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh kecil-kecil itu takut tergenang air dikit itu juga disebut rawa gitu. Lalu selanjutnya lingkungan alam yang ke-7 yaitu hutan. Ada yang pernah ke hutan? Belum ya. Nah, mari kita lihat gambar di sini ya. Nah, jadi gambar hutan seperti ini ya.
Nah iya, di hutan itu banyak pohon, benar, banyak pohon yang dekat-dekat seperti ini ya, biasanya disebut hutan. Nah, hutan itu merupakan kumpulan pepohonan, terutama pepohonan yang tumbuh alami ya, bukan tumbuhan yang ditanam oleh manusia itu sendiri. Nah, biasanya itu hutan juga sangat luas ya. Nah, selanjutnya lingkungan alam yang ke-8 yaitu padang rumput. Nah, kita lihat gambar di sini ya. Nah, padang rumput itu seperti ini ya gambarnya, salah satunya yaitu rumput yang sangat luas ya, seperti lahan begitu ya Mas Lulus ya. Itu adalah padang rumput atau daratan ada yang berupa lahan terbuka itu. Nah, selanjutnya lingkungan alam yang ke-9 yaitu pantai. Nah, pantai itu merupakan biasanya batas dari daratan dan lautan ya di pinggiran. Biasanya ciri-ciri pantai itu adalah pasir ya, pasir. Nah, selanjutnya kan kita sudah mengetahui apa itu lingkungan alam ya. Nah, selanjutnya lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan itu apa sih? Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sudah dicampur tangan oleh manusia. Contohnya seperti apa? Yang pertama seperti waduk atau bendungan ya. Lalu yang kedua ada lagi misalnya kawasan industri, yaitu lingkungan buatan manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga lingkungan buatan itu adalah seperti tempat rekreasi ya, misalnya perkebunan stroberi gitu ya, itu kan sudah ditanam oleh manusia. Itu adalah contoh lingkungan buatan. Nah, apa sih manfaat dari lingkungan alam dan buatan? Salah satu manfaat lingkungan alam yaitu bisa sebagai sumber air. Nah, betapa pentingnya air kan bagi kehidupan manusia dan hewan ya. Bisa kita minum dari sumber air, dari sungai, dari laut. Selanjutnya manfaat dari atau fungsi dari lingkungan buatan manusia ya. Contohnya misalnya bendungan. Bendungan kan biasanya untuk menaruh untuk membendung air ya. Air fungsinya bisa dua ya, untuk mencegah banjir. Nah, benar ya, mencegah banjir. Yang kedua juga bisa untuk sebagai cadangan air juga ya. Jika misalnya ada daerah yang kekurangan air, bisa mendapatkan air dari bendungan tersebut. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan ya. Nah, Bapak mau tanya lagi tentang lingkungan alam. Nah, apa yang diketahui oleh Mas Lulus tentang lingkungan alam? Lingkungan yang sudah dari sananya. Ya benar, yang sudah dari ciptaan Tuhan ya. Nah, selanjutnya Mas Lujeng, apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan yang ada campur tangan manusia. Nah, benar ya, seperti waduk gitu ya, buatan manusia. Nah, berarti sudah paham ya anak-anak dari pelajaran materi tentang lingkungan alam dan buatan ya. Semoga dari pelajaran ini, nah, anak-anak ini kan sudah tahu betapa juga indahnya lingkungan alam ya. Nah, anak-anak juga sebaiknya untuk menjaga atau melestarikan lingkungan alam ya, dari sampah misalnya Mas Lulus melihat sampah di pantai ya, ambil lalu dimasukin ke tong sampah. Semoga apa pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya bagi kehidupan Mas Lulus dan Mas Lujeng sekalian dan semua muridnya ya. Apabila ada perkataan Bapak yang kurang dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.